33 aturan dalam hidup dan bisnis oleh Stephen Bartlett. Bang Jamu akan membagikan 6 pelajaran yang paling Bang Jamu suka dari buku tersebut. 6 pelajaran tersebut mengubah pandangan Bang Jamu akan bisnis dan hidup. Semoga kalian juga suka. Sekilas mengenai Stephen Bartlett, bila kalian tidak mengenali dia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses dan mempunyai podcast yang berjudul Catatan Para CEO, di mana dia mewawancarai ratusan orang yang sukses dan terkenal. Dia rangkum dari podcast tersebut menjadi buku yang berjudul Catatan Para CEO. Atau dalam bahasa Inggris, The Diary of a CEO, The 33 Laws of Business and Life. Aturan pertama, isi ember kalian dengan urutan yang benar. Jadi idenya di sini dalam hidup agar sukses kita mempunyai 5 ember. Kamu harus mengisi 5 ember ini dengan urutan yang benar untuk menjadi sukses. Ember pertama adalah apa yang kamu tahu atau pengetahuan. Kamu bisa dapat pengetahuan dari sekolah atau dari manapun. Bisa dari internet, teman, mentor, atau dari video ini. Anda mendengarkan video ini akan menambah pengetahuan Anda. Setelah ember pertama terisi, maka lanjut ke ember kedua, yaitu apa yang bisa kamu lakukan atau cara mengaplikasikan pengetahuan dari ember pertama tersebut. Kamu tahu aja itu tidak akan ada gunanya. Kamu harus menggunakannya, memakai skill dari pengetahuan tersebut. Bila Anda belajar cara bikin website atau cara bikin roti di ember pertama, maka aplikasikanlah. Ini adalah ember kedua. Ember ketiga adalah siapa yang kamu tahu atau koneksi yang kamu dapat setelah kamu mengaplikasikan skill kamu. Kalau kamu bikin sesuatu, pasti ada koneksi yang didapat. Ember keempat adalah apa yang kamu punya atau sumber daya Anda. Ini adalah uang atau tabungan yang Anda dapat setelah Anda menjual skill Anda ke koneksi Anda. Dan ember kelima adalah apa yang orang lain pikir tentang kamu atau dalam kata lain reputasi kamu. Kita mengisi kelima ember tersebut dengan urutan yang tertentu. Kita mencari pengetahuan dulu, lalu kita aplikasikan atau buat sesuatu dengan pengetahuan tersebut. Dan dari pengaplikasian tersebut, kita akan mendapatkan koneksi. Dan dari koneksi kita mendapatkan resource atau uang. Dan seiring waktu Anda akan mendapatkan reputasi. Urutannya harus seperti itu. Kalau tidak, maka akan hancur fondasinya. Misal kamu bikin dari belakang, kamu bikin reputasi bodong dulu. Kamu reputasinya bagus, padahal modal nggak punya, koneksi yang kenal kamu nggak ada, skill nggak punya, pengetahuan pun kosong. Reputasi tersebut tidak akan bertahan lama karena fondasi yang ada, yaitu ember pertama dan kedua Anda, tidak ada. Ember pertama dan kedua adalah yang terpenting karena ember pertama dan kedua itu tidak akan hilang. Kamu mungkin hilang ember ketiga atau koneksi kamu. Kamu mungkin hilang ember keempat, yaitu resource atau modal uang kamu. Kamu mungkin hilang ember kelima, yaitu reputasi Anda. Tapi ember pertama dan ember kedua tidak akan pernah hilang. Apa yang kamu ketahui dan skill kamu merupakan hal yang melekat pada diri Anda. Dan bila Anda mempunyai kedua ember tersebut, ember yang lain bisa didapat kembali. Yang kedua mengenai prioritas. Ini Bang Jamu ambil dari hukum ke-9, yaitu selalu prioritaskan fondasi pertama Anda. Warren Buffett pernah memberikan seminar ke mahasiswa di Omaha, Nebraska. Ketika dia berusia 16, dia hanya punya 2 hal di pikirannya, yaitu wanita dan mobil. Dia tidak terlalu bisa dengan wanita, jadi dia fokus ke mobil. Lalu suatu ketika ada sebuah jin yang muncul di depannya, dan jin tersebut bilang kalau dia akan memberi mobil kesukaannya. Tentu saja Warren berhati-hati ketika berurusan dengan jin, pasti ada term dan conditionnya. Jadi ditanya ke si jin, apa syaratnya? Syaratnya cuma satu, kata si jin. Mobil ini adalah satu-satunya mobil yang akan kamu miliki seumur hidup. Kamu gak akan bisa punya mobil lain. Kalau kamu dikasih kondisi seperti itu, term dan conditionnya, tentu saja kamu pasti akan merawat mobil tersebut sebaik-baiknya. Karena mobil tersebut harus bertahan seumur hidup. Kamu akan berhati-hati tiap jalan berlubang, gak akan ngebut sembarangan, selalu check up ke bengkel secara berkala. Karena mobil tersebut tidak bisa diganti lagi. Cerita tersebut menceritakan tentang pikiran dan badan Anda. Badan Anda adalah mobil Anda yang tidak bisa diganti dengan mobil atau tubuh yang lain. Kamu hanya punya satu tubuh seumur hidup. Maka dari itu, haruslah kamu rawat. Bila kamu sering mabuk-mabukan, merokok, jarang olahraga, jarang mencari pengetahuan, maka kondisi tubuh kamu atau mobil kamu itu akan cepat rusak. Seperti kata jin, kamu hanya mempunyai satu mobil atau satu tubuh seumur hidup. Fondasi pertama atau landasan Anda adalah tubuh dan pikiran Anda. Tanpa ini, maka yang lain tidak akan ada gunanya. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang berarti ketika Anda sakit-sakitan. Yang ketiga, saya ambil dari hukum ke-6, yaitu tanya, jangan beritahu, efek pertanyaan dan perilaku. Pertanyaan akan memberi jawaban aktif. Dalam kata lain, pertanyaan membuat orang berpikir. Yang membuat hal ini lebih efektif daripada mengatakan sebuah pernyataan. Kamu bisa menggunakan pertanyaan untuk mempengaruhi sikap Anda. Jadi dalam kondisi apapun, ubahlah pernyataan menjadi pertanyaan. Ini dinamakan efek pertanyaan dan perilaku. Dan ini adalah teknik yang powerful ketika kamu memberi pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak. Ini karena menjawab iya mendekatkan Anda pada identitas yang Anda inginkan. Contohnya kalau pernyataan, saya pengen jadi sukses. Kalau pertanyaan, kalau saya secara rutin melakukan hal-hal yang saya lakukan hari ini untuk seumur hidupku, apakah hal tersebut akan memberi kehidupan yang saya mau atau kehidupan yang saya tidak mau?
Saya akan bangun pagi. Apakah saya besok mau bangun pagi? Kalau Anda jawab iya, Anda lebih mungkin bangun pagi daripada dengan pernyataan bahwa saya akan bangun pagi. Disonansi kognitif berperan dalam hal ini. Jika Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang aware dengan kesehatan dan seseorang mengajak Anda untuk berolahraga, kemungkinan besar Anda akan menerima tawaran tersebut karena itu adalah kesempatan untuk membuktikan ingin menjadi siapa Anda itu, ingin menjadi identitas apa. Pertanyaan ya dan tidak memberi ruang untuk menipu diri Anda. Hal ini membuat Anda komitmen satu atau yang lain. Yang keempat, Bank Jamu akan ambil dari dua hukum, yaitu hukum ke-10 dan hukum ke-11. Hukum ke-10 yaitu kekonyolan tak masuk akal akan lebih menentukan dirimu daripada kepraktisan yang berguna. Menjadi berbeda dan memeluk kekonyolan dari cerita orang-orang menentukan nilaimu. Dan hukum ke-11, hindari menjadi hiasan tembok dengan segala cara. Pembiasaan adalah fenomena neurologikal yang membuat kita fokus pada apa yang berarti dan melupakan apa yang tidak. Jadi semakin umum sesuatu, maka semakin kita tidak akan memperhatikannya. Bang Jamu rasa kedua hal tersebut berhubungan. Hukum ke-11 bilang jangan menjadi biasa-biasa aja, dan hukum ke-10 bilang peluklah hal konyol dan gak masuk akal dalam hidup Anda. Karena ini yang bikin kamu berbeda dari yang lain. Menjadikan bisnis Anda berdasarkan kualitas yang konyol menarik perhatian orang. Ketika kamu melakukan hal ini, kamu membuat kualitas berbicara untuk Anda. Anda tak perlu tim marketing lagi. Di bukunya ditulis kalau si Stephen ini menghabiskan 13.000 euro atau setara 250 juta hanya untuk bikin serodotan berwarna biru unik di kantornya. Namun hasilnya tidak disangka-sangka. Serodotan biru itu menjadi simbol inovasi, cara berpikir, energi, dan keseruan. Dan menjadi sesuatu yang media suka. Tiap kali ada wawancara, selalu akan menampilkan serodotan biru tersebut. Yang menjadi ikon, dan bisnis Stephen pun menjadi lebih dikenal massa karena keunikan kantor yang mempunyai serodotan biru. Kalau kamu mau membuat impresi, jadilah kontras. Apapun yang kamu lakukan, jangan jadi hiasan dinding. Jangan menjadi umum. Yang kelima, Bang Jamu ambil dari hukum ke-23, yaitu janganlah menjadi burung unta. Burung unta ketika bertemu dengan bahaya yang dia lakukan adalah mengubur kepalanya dan berharap masalahnya akan hilang dengan sendiri. Stephen bilang kalau manusia juga sama akan melakukan hal yang sama. Ketika ada masalah, pura-pura nggak tahu aja dan berharap masalah itu beres dengan sendirinya. Dalam bisnis, orang yang bisa mengatasi masalah di awal mempunyai kemungkinan berhasil paling besar. Orang tidak termotivasi oleh kesenangan dan hasil. Orang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Nyaman dan gampang adalah teman dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, kalau kamu mencari pertumbuhan, carilah tantangan. Kesalahan terbesar adalah ketika orang memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa atau menunda-nunda karena takut atau merasa tidak nyaman. Yang keenam, Bang Jamu ambil dari hukum ke-21, yaitu kamu harus lebih banyak gagal dari kompetisi kamu. Untuk meningkatkan kemungkinan kamu sukses, kamu harus tingkatkan kesediaan kamu untuk gagal. Tiap kegagalan adalah sebuah pelajaran. Semakin sakit kesalahan dan kegagalan yang dibuat, semakin banyak yang kamu pelajari. Jangan hindari kegagalan, karena kalau begitu kamu tak akan bisa menjadi pemimpin. Semua perusahaan sukses di dunia mempunyai sikap harus lebih banyak mencoba dan gagal daripada kompetisinya. Teori bisa memberi sedikit pengetahuan, praktek bisa memberi cukup pengetahuan, namun kegagalan akan memberi banyak pengetahuan. Cobalah dan lebih banyak bereksperimen daripada kompetitor Anda, maka Anda akan berada di atas. Itulah 6 aturan yang menurut Bang Jamu sangatlah berguna dalam perkembangan diri kita dan juga di bisnis. Di bukunya ada 33 aturan. Bang Jamu sarankan untuk membeli bukunya sendiri dan membacanya, karena mungkin ada aturan yang lain yang lebih cocok dengan Anda. Ini Jamu Otak. Like dan subscribe untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri.